Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nana Ustazah, hari ini kita masuk ke materi bentuk akar. Silakan dipelajari. Baik Nana Ustazah, hari ini kita akan melanjutkan bab berpangkatan dan bentuk akar, tapi kita akan fokus membahas poin B. Poin A-nya sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu tentang perpangkatan atau bilangan berpangkat. Hari ini mulai kita bahas poin B-nya, yaitu bentuk akar. Sebelum kita masuk ke bentuk akar, kita akan bahas dulu. Ada dua. Yang pertama itu adalah ada akar bilangan, ada bentuk akar. Apa bedanya Ustazah? Nah, di sini. Akar bilangan itu adalah bilangan-bilangan yang mempunyai nilai akarnya. Mempunyai nilai akarnya yang merupakan bilangan bulat kah, bilangan pecahan kah? Jadi akar bilangan ini contohnya akar dari 4. Akar dari 4. 4 itu kita ketahui adalah 2 pangkat 2. Berarti akar 4 ini adalah 2. Itu yang dimaksud dengan akar bilangan. Bilangan-bilangan yang punya nilai akarnya. Ada akar 81. Akar 81 itu adalah 9 pangkat 2, 81. Berarti akar 81 adalah 9. Kalau anak sudah bingung, kembali lagi materi yang waktu itu. Berarti 2 pangkat 2 adalah 4. Makanya akar dari 4 adalah 2. Ini juga 9 pangkat 2 adalah 81. Makanya akar 81 adalah 9. Lalu ada juga akar dari 64. Akar 64 adalah 8 kuadrat, berarti 8. Akar dari 144. 144 itu ternyata adalah 12 kuadrat. 12 pangkat 2, berarti akar 144 adalah 12. Itulah dia akar bilangan. Bilangan-bilangan yang mempunyai nilai akar. Lalu ada bentuk akar. Bentuk akar ini adalah bilangan yang dia tidak mempunyai akar kuadratnya, tidak mempunyai bilangan kuadratnya. Contohnya adalah akar 2. Adakah bilangan kuadrat atau bilangan pangkat 2 yang hasilnya 2? Tidak, karena saja. Makanya akar 2 ini merupakan bentuk akar. Lalu ada juga akar 3. 3 juga tidak ada. Akar 4. 4 ternyata ada. 4 adalah 2 pangkat 2. Akar 4 ini adalah 2. Berarti dia bukan bentuk akar, tapi adalah akar bilangan. Lalu ada akar 5. Akar berapa lagi anak saja? Yang penting dia bukan akar bilangan. Akar 10. Ada akar 11, akar 15, dan seterusnya. Yang jelas bentuk akar ini adalah bilangan-bilangan yang tidak mempunyai akarnya atau tidak mempunyai bilangan kuadratnya. Itulah bentuk akar. Dan sekarang kita akan masuk ke dalam sifat-sifat bentuk akar. Sifat-sifat bentuk akar ini ada 5. Sifat-sifat bentuk akar ini ada 5. Sifat-sifat bentuk akar ini berguna untuk kita mempermudah dalam operasi bentuk akar. Melakukan penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan seterusnya. Jadi, sifat-sifat bentuk akar inilah yang kita gunakan. Sama seperti sifat-sifat bilangan berpangkat. Yang pertama, sifat bentuk akar itu adalah
akar A itu artinya adalah A pangkat 1/2. Kalau ini nak saja, ini telah kita bahas waktu sifat bilangan berpangkat pecahan. Materi terakhir kita pada bilangan berpangkat. Ada sifat bilangan berpangkat pecahan. Yang dinamakan akar A itu adalah A pangkat 1/2. A pangkat 1/2. Nah, saya dulu telah menjelaskan juga datang hasil dari akar 4 itu kenapa 2, itu adalah akar dari 4 itu kita ketahui adalah 2 pangkat 2. Sedangkan akar itu adalah pangkat 1/2, berarti 2 pangkat 2 yang dipangkatkan 1/2. Pangkat dipangkatkan itu hasilnya adalah pangkatnya dikalikan. 2 kali 1/2 berarti adalah 1, berarti 2 pangkat 1 sama dengan 2. Itulah kenapa akar 4 itu kita dapatkan 2. Begitu juga dengan akar 25, akar 81, akar 25. Kita dapatkan dari gitu juga. Akar 25 berarti artinya 25 pangkat 1/2. Nih sifatnya. Lalu 25 itu merupakan 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 yang dipangkatkan 1/2. Pangkat dipangkatkan berarti pangkat kita kalikan. Berarti 5 pangkat 1 sama dengan 5. Itulah datang kenapa akar 25 itu dapatnya 5. Inilah dia sifat yang pertama. Akar A itu artinya A pangkat 1/2. Begitu juga dengan akar 3, berarti artinya 3 pangkat 1/2. Akar 15 artinya adalah 15 pangkat 1/2. Karena ini tidak punya akar kuadratnya, tidak mempunyai bilangan kuadratnya, makanya dia tetap di sini aja. Lalu ada sifat yang kedua. Sifat yang kedua itu saja ada bentuk akar yang dikalikan. Akar A dikali akar B itu artinya adalah akar dari A dikali B. Jadi jika ada akar A dikali akar B itu sama artinya dengan akar A kali B. Atau bisa juga kita balik. Dari akar A kali B itu artinya adalah akar A dikali akar B. Apa maksudnya tuh? Nanti kita bahas ya. Begitu juga dengan sifat yang ketiga. Ada akar A per akar B atau pembagian. Itu sama artinya dengan akar A per B. Begitu juga kebalikannya. Akar A per B itu sama artinya dengan akar A per akar B. Kalau misalnya nggak per, dia bisa bagi, boleh juga. Akar A bagi akar B itu sama artinya dengan akar A bagi B. Per itu sama dengan bagi artinya. Atau akar A bagi B itu artinya akar A bagi akar B. Terserah anak saja. Oke, inilah dia sifat yang kedua dan ketiga. Apa maksudnya saja? Kita bawa ke contoh soal. Contohnya nih nak saja. Ada contoh yang pertama, itu ada di modul kita ya, silakan dilihat. Akar 8 dikali akar 2. Perhatikan ini ya, sudah. Ada akar 8 dikali akar 2. Jika kita cari hasilnya kan tidak ada. 8, akar 8 apakah ada? Berapa kuadrat yang hasilnya 8? Tidak ada kan, sudah. Gitu juga dengan 2.
Berarti ini bisa kita gunakan sifatnya yang kedua. Berarti artinya adalah akar 8 dikali 2. 8 kali 2 adalah 16. Adalah akar 4, akar 1 dulu, akar 1, akar 4, akar 9, akar 16, akar 25, dan seterusnya. Berarti kalau akar 8 kita pecah dia atau kita rasionalkan dia. Kita pecah akar 8. Bilangan kuadrat yang bisa menjadi 8 itu adalah 4 dikali 2. Berarti 4 dikali 2. Ini berarti adalah sifat kedua tadi, yang ini. Berarti adalah akar 4 dikali akar 2. Akar 4 adalah 2. 2 dikali akar 2. 2 kali akar 2 adalah 2 akar 2. Ini namanya adalah menyederhanakan bentuk akar. Jadi ini adalah menyederhanakan bentuk akar. Lalu yang keempat, ada akar 75. 75 ini kita cari dia bilangan kuadratnya yang bisa kita ubah menjadi 75. Berarti ada 25 dikali 3. Ya kan anak saya, faktornya. Berarti akar dari 25 kali 3. Akar 25 kali 3 akar 25 dikali akar 3. Akar 25 adalah 5 kali akar 3 sama dengan 5 akar 3. Ada contoh yang kelimanya, akar dari 54. 54 akar dari 54. 54 ini dibagi 4 nggak bisa. 9 bisa, berarti akar dari 9 kali berapa hasilnya 54? 9 kali 6. Akar dari 9 dikali akar 6. Akar dari 9 3 kali akar 6 sama dengan 3 akar 6. Intinya di sini anak saya dari soal nomor 3, 4 dan 5, anak saya harus tahu dulu akar-akar bilangan tadi. Berarti silakan nanti anak ustazah buat mulai dari 1 kuadrat sama dengan 1, 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16, begitu seterusnya sampailah berapa anak saya bisanya. Bisa sampai 15 kuadrat atau bisa juga sampai 20 kuadrat. Kalau mau berusaha terus boleh juga sampai 100 kuadrat, boleh. Tapi kalau menurut saya sampai 15 kuadrat itu sudah cukup, atau 10 kuadrat itu sudah cukup. Yang penting anak saya hafal bentuk kuadrat ini. Berarti nanti kalau ada soal seperti ini, anak saya menyederhanakannya, berarti dibagi aja sama yang ini.
1, 4, 9, 16, 25, 36, 49. Nah, bilangan-bilangan kuadrat ini yang anak saya bagi. Lalu ada contoh yang ke-6. Contoh ke-6 itu ada 5 akar 12. Di sini ada bilangan bulat 5, lalu akar 12. 12 inilah yang kita sederhanakan. 12 ini bisanya dibagi sama bilangan pangkat berapa aja? 1, 4, 9, 25. 12 berarti adalah 4, bisa dibagi 4, itu dapatnya 3. Berarti ini adalah 5 akar dari 4 kali 3, sama dengan 5 kali akar 4 dikali akar 3. 5 kali akar 4 berapa? 2. 5 kali akar 4 berapa? 2 dikali akar 3. 5 kali 2 10 kali akar 3, dapatlah 10 akar 3. Berarti bentuk sederhana dari 5 akar 12 adalah 10 akar 3. Lalu yang ke-7 itu ada akar 27 dibagi akar 3. Ini merupakan sifat yang ketiga, pembagian. Berarti ini adalah akar dari 27 bagi 3. 27 bagi 3 berapa? 9. Akar 9, 3. Lalu soal yang ke-8. Akar 125 per akar 5. Masih sifat yang ketiga tadi. Berarti akar 125 per 5. Berarti akar 25 sama dengan 5. Lalu contoh yang terakhir. Akar 0,25. Di sini ada bentuk akar yang dia adalah bilangan desimal, bilangan pecahan desimal. Berarti 0,25 ini jika kita jadikan bilangan pecahan biasa, berarti artinya adalah 25 per 100. Ini pelajaran kelas 7, juga pelajaran waktu SD-nya. Berarti 0,25 itu artinya 25 bagi 100. Berarti ini artinya adalah 2 akar 25 per akar 100. Akar 25 adalah 5 per akar 100 adalah 10. Sampai sini boleh, atau mau anak saya ubah lagi menjadi pecahan desimal boleh. 5 per 10 artinya adalah 0,5. Inilah dia contoh soal untuk sifat 1, 2, dan 3.